Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dewinta Rahmawati dengan NIM 2019-210300 dari kelompok 7. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari lembaga penjamin simpanan atau LPS. Lembaga penjamin simpanan atau LPS yaitu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif membela stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Simpanan nasabah bank konvensional yang dijamin LPS berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain itu, LPS juga menjamin simpanan nasabah bank syariah yang berbentuk giro wadiyah, tabungan wadiyah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Berikutnya yaitu landasan hukum lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang pertama, LPS dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Yang kedua, Undang-Undang LPS juga ditetapkan pada tanggal 22 September 2004. Yang ketiga, undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan, sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Yang berikutnya yaitu latar belakang lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang pertama, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada tahun 98 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Yang kedua, hal ini ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 26 tahun 98 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Lalu yang ketiga, Keputusan Presiden nomor 193 tahun 98 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat atau blanket guarantee. Yang keempat, blanket guarantee dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun, ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Yang kelima yaitu untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Lalu selanjutnya yaitu struktur organisasi LPS. Dewan Komisioner LPS terdiri dari Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif anggota Dewan Komisioner atau ex officio OJK, anggota Dewan Komisioner atau ex officio BI, dan anggota Dewan Komisioner atau ex officio Kemenkeu. Kepala Eksekutif dibantu oleh Direktorat Riset, Direktorat Klaim dan Resolusi Bank, Direktorat Hukum, Direktorat Keuangan, Direktorat SDM dan Administrasi, Biro Manajemen dan Risiko, Tata Kelola Sekretaris Lembaga, dan Grup Sistem Informasi. Selanjutnya, anggota Dewan Komisioner di bawahnya ada Kantor Persiapan Penyelenggaraan PRP dan juga Kantor Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan. Selanjutnya, anggota Dewan Komisioner atau ex officio OJK, bawahnya ada Grup Audit Internal. Lalu selanjutnya, anggota Dewan Komisioner atau ex officio BI, di bawahnya ada Grup Hubungan Internasional. Selanjutnya, pada anggota Dewan Komisioner atau ex officio Kemenkeu, di bawahnya ada Grup Pengelolaan Transformasi dan komite-komite. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kardina Aulia Ulul Albab dengan NIM 2019-210321 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang permodalan dan kekayaan. Modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan sebesar-besarnya 8 miliar rupiah. Kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan dan berbentuk investasi dan juga bukan investasi. Investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan pemerintah atau Bank Indonesia. LPS tidak dapat menempatkan investasi pada bank atau perusahaan lainnya, kecuali dalam bentuk penyertaan sementara dalam rangka penyelamatan atau penanganan bank gagal.
LPS dapat menempatkan kekayaan bukan investasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya ada surplus. Surplus diperoleh dari kegiatan operasional selama 1 tahun dialokasikan sebagai berikut. 20% untuk cadangan tujuan dan 80% diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan. Jika akumulasi cadangan mencapai tingkat sasaran 2,5% dari total simpanan pada seluruh bank, maka bagian surplus tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya defisit. Defisit terjadi karena pembayaran klaim penjaminan dalam 1 tahun diperhitungkan sebagai pengurang cadangan penjaminan. Apabila cadangan penjaminan tidak mencukupi, maka defisit diperhitungkan sebagai pengurang modal LPS. Selanjutnya, apabila modal LPS kurang dari modal awal sebesar yang ditetapkan, pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Bila LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari pemerintah. Selanjutnya ada fungsi LPS. Fungsi LPS yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Tugas LPS yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Laili Kurniasari dengan NIM 384 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang wewenang lembaga penjamin simpanan. Nah, yang pertama itu ada menetapkan dan memungut premi penjaminan. Lalu menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Kemudian yang ketiga melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Lalu mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Lalu melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. Lalu menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Lalu menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Kemudian melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjamin simpanan. Lalu yang terakhir ada menjatuhkan sanksi administratif. Kemudian saya akan membahas tentang kepesertaan. Nah, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Indonesia wajib menjadi peserta skema penjaminan. Lalu wajib menyerahkan dokumen salinan AD, akte pendirian, perizinan bank, dan kesehatan bank. Lalu yang ketiga ada surat pernyataan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank. Lalu membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% dari modal sendiri bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru. Terus ada membayar premi penjaminan, kemudian menyampaikan laporan berkala sesuai format yang ditentukan. Lalu memberikan data informasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penjaminan. Yang terakhir, menetapkan bukti kepesertaan atau salinan di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis dan jumlah simpanan. Yang pertama itu ada jenis. Jenis simpanan ini ada giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau yang dipersamakan dengan itu. Kemudian jumlah simpanan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu nilai simpanan yang dijamin setiap nasabah pada satu bank maksimal 2 miliar.
terdapat pada pasal 1 PP nomor 66 tahun 2008. Lalu yang kedua itu, nilai simpanan yang dijamin dapat berubah apabila terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar-besaran. Lalu apabila terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun dan jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanan menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan simpanan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Citrawardani dengan NIM 2019-210395. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada premi penjaminan. Premi penjaminan ini, setiap bank membayarkan premi penjaminan setiap semester sebesar 0,1% dari dana pihak ketiga dan dari hasil investigasi. Premi penjaminan ini dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun dan pembayarannya dilakukan di muka. Untuk periode pertama yaitu tanggal 1 Januari hingga 30 Juni, paling lambat dibayarkan pada tanggal 31 Januari. Dan untuk periode yang kedua, periode 1 Juli hingga periode 31 Desember dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Juli. Besarnya premi itu dapat diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria berikut ini. Yang pertama, terjadinya perubahan nilai simpan yang dijamin untuk setiap nasabah dari suatu bank. Lalu yang kedua, ada akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5% dari total simpanan di setiap bank. Lalu yang ketiga, ada terjadinya perubahan tingkat resiko kegagalan pada industri perbankan. Selanjutnya adalah penanganan bank gagal. Tugas LPS di luar penjaminan simpanan adalah penanganan bank gagal dan melakukan proses penyelesaian likuidasi bank. LPS akan menangani bank gagal yang berdampak sistemik dan juga tidak sistemik. Sistemik sendiri adalah apabila kegagalan dari suatu bank itu akan berdampak luar biasa baik pada penarikan dana maupun kelangsungan perekonomian. Dalam menangani bank gagal yang sistemik sendiri ataupun tidak sistemik, LPS ini akan melakukan kajian dan memutuskan apakah bank tersebut layak untuk diselamatkan atau tidak. Untuk bank gagal yang tidak sistemik, penyelamatan tidak mengikut sertakan pemegang saham lama. Artinya, segala biaya yang timbul untuk penyelamatan akan disediakan oleh pihak LPS atau lembaga penjamin simpanan. Untuk bank gagal yang sistemik dapat dilakukan baik tanpa melibatkan pemegang saham lama maupun dengan cara melibatkan pemegang saham lama. Untuk yang melibatkan pemegang saham lama ini bisa disebut open bank assistance. Dalam hal pemegang saham lama ini akan terlibat dalam penyelamatan, maka kewajiban untuk dari si pemegang sahamnya ini menyetor 20% dari total biaya yang dibutuhkan dalam penyelamatan. Sama seperti bank gagal sistemik, maka kekurangannya akan ditalangi oleh lembaga penjaminan simpanannya. Selanjutnya ada rencana kerja dan anggaran tahunan dari lembaga penjamin simpanan. Yang pertama, penyampaian rencana kerja dan anggaran tahunan untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisioner. Di sini artinya, Kepala Eksekutif menyampaikan rencana kerja dan juga anggaran tahunannya untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisioner paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku baru dimulai. Lalu yang kedua ada evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Dewan Komisioner. Di sini, bersama dengan penyampaian rencana kerja dan juga anggaran tahunan tersebut, Kepala Eksekutif ini menyampaikan pula evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Dewan Komisionernya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menerangkan tentang rencana kerja lembaga penjamin simpanan. Yang pertama, Kepala Eksekutif menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisioner yang paling lambat 3 bulan. Yang kedua, bersama dengan penyampaian rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut, Kepala Eksekutif menyampaikan data evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Dewan Komisioner. Pelaporan lembaga penjamin simpanan. LPS
berkewajiban menyusun laporan tahunan untuk disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selain penyampaian laporan tahunan, LPS juga wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Minimal 2 surat kabar harian yang memiliki peredaran luas. Hubungan lembaga LPS dengan OJK. Bank Indonesia bertugas mengumpulkan informasi dari perbankan untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara stabilitas di sektor moneter. LPS bertugas mendapat data guna menjamin simpanan nasabah, penyimpanan, dan memutuskan kebijakan dalam perannya sebagai otoritas resolusi. Sementara OJK berkepentingan untuk tujuan pengawas perbankan dalam mewujudkan industri jasa keuangan yang terpercaya serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Prinsipnya adalah penguatan peran dan fungsi serta mengkoordinasi antar lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan, mendorong upaya mencegah krisis melalui penguatan fungsi pengawas perbankan khususnya bank yang ditetapkan sebagai bank sistemik dan penanganan masalah bank dengan mengedepankan konsep buy-in. Kerahasiaan data. Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif, Pegawai LPS, atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama LPS wajib merahasiakan semua dokumen, informasi, dan catatan yang diperoleh atau dihasilkan dalam melaksanakan tugasnya yang harus dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.